Contoh soal titik berat. Menentukan pusat massa di sumbu X dan Y. Benda satu dimensi yaitu berupa panjang. Panjang di sini dilambangkan sebagai L. Lalu ada soal seperti gambar, ada 3 batang, batang A, batang B, dan batang C dengan panjang masing-masing tersebut. Lalu tentukan pusat massa di sumbu X dan Y. Kita tulis dulu yang diketahui. LA-nya 8 cm, LB-nya 8 cm, dan LC-nya adalah 10 cm. Yang ditanyakan adalah XPM dan YPM. Lalu kita bisa menjawab dengan step-step berikut. Yang pertama, taruhlah di sumbu kartesius. Jadi soalnya kita gambar lagi di sumbu kartesius. Seperti ini. Setelah digambar di sumbu kartesius, maka kita akan lebih jelas untuk menentukan titik patahan dan skala di sumbu kartesiusnya. Nah, kita gambar lagi dengan batang yang pertama yaitu A dengan panjang 8 cm. Lalu kita tentukan titik patahannya ada di tengah, pasti ada di tengah. Karena panjangnya adalah 8 cm, maka pertengahannya adalah 4. Kemudian di ujung batang pastinya ada angka 8, karena panjangnya adalah 8. Selanjutnya kita menuju ke batang C. Batang C punya panjang 10 cm. Kita kasih patahannya di tengah, pasti di tengah. 10 cm, pertengahannya pasti 5. Kemudian di ujungnya, karena dia panjangnya 10 cm, berarti ujungnya pasti adalah angka 10. Setelah itu kita lanjutkan ke batang berikutnya. Batang berikutnya adalah berupa batang B dengan panjang 8 cm. Kita buat skalanya dan titik patahannya. Ingat, pasti patahnya adalah di tengah. Pasti patahnya di tengah. Kita kasih titik patahannya di tengah. Sudah terlihat bahwasanya tengah-tengahnya di situ ada skala 8. Lalu di ujungnya ada skala 12. Dari mana itu? Dari 8 ditambah 4. Lalu setelah menentukan step kedua, kita tentukan nilai X, Y, dan L-nya. L-nya tadi kita sudah taruh di bagian diketahui ya. Untuk XA kita arahkan ke sumbu X, nilainya 4, YA-nya bernilai 10. Sudah jelas yaitu. Lalu ada XB, nilainya adalah 8, YB-nya adalah 5. Kalau untuk sumbu X berarti ditariknya ke sumbu X, kalau untuk sumbu Y berarti ditariknya ke sumbu Y. Siapa Bu yang ditarik? Yang ditarik adalah titik patahannya. Yang Ibu kasih bunder-bunder biru itu loh, Cah. Nah, itu yang ditarik ke sumbu X dan sumbu Y. Lalu masukkan ke dalam rumus. Rumusnya adalah XPM sama dengan XA kali LA plus XB kali LB plus XC kali LC dibagi LA ditambah LB ditambah LC. Kita masukkan angkanya. XPM sama dengan 4 dikali 8 ditambah 8 dikali 8 ditambah 4 dikali 10 dibagi 8 tambah 8 tambah 10. Lalu XPM-nya kita hitung-hitung, dapatlah nilai XPM 5,2. Lalu kita ke YPM-nya. YPM sama dengan YA kali LA, YB kali LB ditambah YC kali LC dibagi LA ditambah LB ditambah LC. Sama dengan masukkan angkanya. 10 kali 8 ditambah 5 kali 8 ditambah 5 kali 10 dibagi 8 tambah 8 tambah 10
Dihitung-hitung sehingga dapatnya YPM bernilai 6,5. Nah, dari sini kita bisa simpulkan bahwasanya nilai XPM-nya adalah 5,2 dan YPM-nya adalah 6,5. Jadi, poin yang paling penting untuk menjawab XPM dan YPM adalah ketika kalian menentukan titik patahan dan skala di sumbu kartesius. Kita masuk contoh soal yang kedua. Seperti ini ada soal. Tentukan pusat massa di sumbu X dan Y. Nah, kita tulis dulu yang diketahui. Di situ sesuai dengan warnanya ya. Panjang orange LA sama dengan 8 cm, panjang biru LB sama dengan 4 cm, panjang marun LC sama dengan 6 cm, dan panjang ungu LD sama dengan 6 cm. Yang ditanyakan adalah XPM dan YPM. Di sini ibu simbolkan orange sebagai A, biru sebagai B, marun sebagai C, dan ungu sebagai D. Kalian nanti bebas ya kalau dapat soal seperti ini mau simbolkan apa, yang penting simbolnya jelas. Selanjutnya, untuk mempermudah kita lakukan step-step yang tadi ibu beri. Yang pertama, taruhlah di sumbu kartesius. Jadi gambar yang di soal kita taruh di sumbu kartesius. Lalu tentukan titik patahan dan skala di sumbu tersebut. Maaf ya, animasinya kurang bagus. Nah, ini kita bisa lihat. Yang pertama, panjang orange. Kita buat titik patahannya. Karena panjangnya adalah 8 cm, otomatis tengah-tengahnya adalah angka 4. Dan di ujungnya berarti ada angka 8, ujung dari panjang batangnya. Kemudian ada panjang biru, kita ke biru, kita tentukan titik patahannya pasti di tengahnya karena biru 4 cm, pasti tengah-tengahnya adalah 2 cm. Lalu di ujungnya pasti ada 4 cm. Selanjutnya setelah biru kita ke marun. Marun itu punya panjang 6 cm. 6 cm berarti tengah-tengahnya adalah 3. Sudah ada angka 8, berarti 8 tambah 3 artinya 11. Jadi skala di titik tengahnya itu adalah 11. Lalu di ujungnya, di ujung dari batang marun itu berarti kita tinggal tambahkan ya. 11 ditambah 3 berarti 14. Selanjutnya setelah marun adalah panjang batang ungu. Batang ungu kita kasih titik patahan pasti ada di tengah. Karena ungu dia panjangnya 6 cm, pasti tengah-tengahnya adalah 3. Nah, karena sebelumnya dia sudah ada angka 2, berarti 2 ditambah 3, jadi skalanya itu adalah 5. Dan di ujungnya ada skala 5 ditambah 3, berarti skalanya adalah 8. Nah, untuk menentukan titik-titik patahan ini perlu dengan sangat teliti ya nak ya, dan semangat untuk latihan soal. Karena kalau hanya dilihat biasanya kelihatannya mudah, tapi kalau dilakukan biasanya membingungkan, tapi semoga saja tidak bingung. Next, setelah kita tentukan titik patahannya, tentunya kita bisa menentukan nilai X, Y, dan L-nya. Kalau udah sampai tahap ini, itu gampang. XA sama dengan 4 cm, YA sama dengan 6 cm, dan LA-nya adalah 8 cm.
XB nilainya 8 cm, YB-nya adalah 2 cm, dan LB-nya adalah 4 cm. Lalu kita ke XC dengan nilai 11 cm, YC 2 cm, dan LC 6 cm. Lalu ada XD 12 cm, YD 5 cm, dan LD 6 cm. Nah, ini step-step yang tertera di nomor 3, itu kuncinya adalah di nomor 2. Makanya ketika kalian menentukan skalanya, harap hati-hati dan teliti ya, jangan lupa pakai penggaris. Selanjutnya masukkan ke dalam rumus seperti biasa. XPM berarti kita makainya X, XALA, XBLB, XCLC, dan XDLD dibagi LA ditambah LB ditambah LC ditambah LD. Setelah itu kita bisa masukkan angka-angkanya sesuai dengan yang tertera. Ibu yakin kalau sudah sampai step ini kalian akan mudah untuk memasukkan angka-angkanya. Nah, ini sudah ada angkanya. XPM sama dengan 4 kali 8 ditambah 8 kali 4 ditambah 11 kali 6 ditambah 12 kali 6 dibagi 8 ditambah 4 ditambah 6 ditambah 6. Selanjutnya kita bisa kalikan masing-masingnya. Berarti XPM sama dengan 32 ditambah 32 ditambah 66 ditambah 72 dibagi 24, sehingga XPM-nya adalah 8,4. Lalu setelah kita dapat XPM-nya, kita langsung bisa menentukan YPM-nya dengan cara memasukkan rumusnya seperti biasa, yaitu YPM sama dengan YA kali LA plus YB tambah kali LB plus YJ kali LC plus YD kali LD dibagi LA tambah LB tambah LC tambah LD. Lalu kita bisa masukkan angka-angkanya di YPM sama dengan untuk Y dimasukkan ke Y, L-nya juga dimasukkan ke L, seperti step yang di XPM. YPM sama dengan 6 kali 8 ditambah 2 kali 4 ditambah 2 kali 6 ditambah 5 kali 6 dibagi 8 ditambah 4 ditambah 6 ditambah 6. Setelahnya kita bisa hitung kembali nilai YPM. YPM-nya kita kali-kalikan. 6 dikali 8 sama dengan 48 ditambah 8 ditambah 12 ditambah 30 dibagi 24, hasilnya adalah 4,08.